the point aja. Kalau ngelihat sebelumnya di tren yang sudah ada, yang existing kan, saya sebenarnya nggak begitu paham Pak. Tapi kalau salah dikoreksi. Misalnya barang yang dari kita, dari Amerika masuk ke sini misalnya, nol. Itu sebenarnya dari dulu juga banyak yang nol, karena misalnya kayak sepatu. Sepatu juga produksinya, merek-merek sana juga banyak diproduksi sini kan gitu. Terus ada fashion juga banyak juga merek dari sana diproduksi sini. Artinya sebetulnya nggak begitu berpengaruh dengan perubahan menjadi nol ini ya Pak ya? Tidak, karena kan seperti misalnya mainan, Mattel, Barbie, mau produknya apa namanya, produk Hot Wheels, itu kan diproduksi di Cikarang. Betul. Ya, jadi ini nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh kan Hasbro. Hasbro diproduksinya di Vietnam. Jadi kalau barang Hasbro atau barang ini kan beda. Tapi kan Indonesia dengan Vietnam kita ASEAN Free Trade. Jadi sebetulnya barang itu pun masuk ke sini juga free juga. Jadi tidak berpengaruh ya. Berarti ini konsumen lebih banyak diuntungkan ya. Terus yang tadi Bapak bilang telepon, itu produksinya kalau nggak Cina India. Iya benar. Jadi harganya tetap ya Pak ya. Cina dengan ASEAN itu nol juga. Oke, berarti kalau yang muncul kan malah yang protes malah orang Amerika nih Pak. Ya, wah ini menang Indonesia nih daripada Amerika karena kita bayar produk Indonesia. Trade itu bukan menang-menang. Namanya join. Sama-sama diuntungkan. Win-win lah. Win-win. Oke, berarti kalau daya saing industri kita Pak, dibandingkan dengan ASEAN kan kita termasuk yang cukup rendah gitu ya. Sementara di tempat lain, di Vietnam, di yang tempat lain itu, kemungkinan apakah mereka juga akan memindahkan pabrik kita di sini karena... Ya pertama, negara Vietnam itu karena dia juga ekonominya lebih kecil dari Indonesia, maka dia butuh ekonomi lain yang lebih besar. Oleh karena itu, ekspor ke Amerika maupun ke Eropa, Vietnam itu hampir 3 kali kita. Dan juga US defisit terhadap Vietnamnya kan 5 kali kita, dia 100 miliar, kita kan 19 miliar. Jadi bagi Vietnam, dia harus membuat produksi yang sangat kompetitif sehingga bisa ekspor ke seluruh dunia. Kalau Indonesia, kita punya domestic market, sehingga sebagian dari pebisnis kita memanfaatkan domestic market. Nah, domestic market karena memang kecenderungan policy dari awal kita melindungi industri dalam negeri, maka dalam tanda petik ternina bobokan lah. Jadi kita lihat capital expenditure mereka tidak selalu di-upgrade. Nah, padahal competition terus berjalan sehingga economics of scale bertambah, kebutuhan terhadap renewable energy dan yang lain. Sehingga ini kesempatan buat kita untuk deregulasi, sehingga industri kita juga kompetitif. Pak. Kira-kira menurut Bapak yang mumpung belum berlaku nih, apa yang bisa dipersiapkan sekarang terutama bagi industri kita yang mungkin akan, industri kecil terutama yang nanti mungkin akan kena dampak gitu. Yang kedua terhadap ini kan sekarang tren nih anak-anak muda kita juga mulai banyak. Kalau dengan Amerika kan kita nggak ada produk yang UMKM dalam tanda petik bersaing ataupun enggak ada ya? Tapi malah mendukung UMKM kita. Oh mantap kalau gitu berarti. Berarti semua kalau sekarang pengusaha tempe tahu suruh bayar bea masuk bagaimana? Ini kan tempe tahunya makin kecil. Pak. Jadi dengan demikian kita jaga agar harga daripada kedelai tetap rendah, harga yang dari Amerika tidak dikenakan bea masuk, sehingga produksi tahu tempe terus berkembang. Kemudian juga terkait dengan kecap juga terus berjalan. Berarti artinya sekarang kita balik dong ya, dengan karena 0% banyak kita dibutuhkan ternyata di industri rakyat, harus kita manfaatkan sebelumnya jatuhnya kan. Nah kalau terhadap ini Pak, industri kreatif, ada nggak Pak nanti apa yang harus dipersiapkan untuk memanfaatkan mungkin, atau justru bagaimana lah Pak, biar artinya ada hasil kesepakatan pemerintah Pak Menko, Pak Presiden ini bisa berguna nih buat mereka untuk keuntungannya dengan gitu. Sektor misalnya sektor digital dengan adanya joint agreement ini on tarif, malah mereka akan semakin banyak masuk untuk investasi data center di Indonesia karena protokolnya sudah jelas. Sudah jelas.
Jadi intinya kalau ngomong lebih banyak untung sebenarnya dibalik pada kita. Ya sebetulnya kita memperoleh keuntungan dengan karena apa yang diminta dalam deregulasi pun tidak hanya Amerika yang minta, Eropa pun minta, semua minta. Dan tarif nol pun sudah kita berikan pada yang punya produk sejenis misalnya. Kalau di ASEAN kan sejenis, Vietnam, Malaysia, Thailand. Bahkan yang punya kompetitif tinggi kan China pun barangnya nol ke Indonesia. Ya, jadi sebetulnya kan kita lebih khawatir economic of scale yang dari sekitar kita daripada Amerika ataupun Eropa. Kalau dilihat dari ini kan tadi dijelaskan bahwa ini sebenarnya banyak menguntungkan terutama terhadap industri dalam negeri untuk ekspor ya Pak ya. Nah, kalau terkait nikel gimana nih Pak? Khusus nikel nih. Apakah bagian dari yang di bawah 19%? Atau? Ya, nikel kita bicara untuk critical mineral adalah industrial processes. Jadi sesudah proses dari ore. Nah, itu mereka ingin mendapatkan akses dengan nilai yang sama. Jangan sampai mereka punya untuk memproses lanjutan cost-nya lebih tinggi daripada regional. Nah, oleh karena itu ini juga masih dalam pembicaraan kita. Seperti misalnya itu kan kenanya sektoral tarif, bukan tarif resiprokal. Sektoral tarif kan 50%. Nah, untuk koper, baja dan yang lain. Nah, kita lagi bicara kalau secondary proses seperti bagaimana. Nah, ini yang sedang dalam pembicaraan. Kalau kemarin ketemu dari para pengusaha di Kadin, apa respon mereka, Pak? Ya, kalau Kadin kan dia harus mempersiapkan kapasitasnya. Artinya ini akan terjadi peningkatan ekspor gitu ya? Ya, harus ada semangat untuk meningkatkan. Kalau kita punya peluang pasar, terus kita nggak bisa isi kan diisi orang lain juga. Ini kesempatan untuk negosiasi ke depan, baik untuk pasar Indonesia maupun pasar EU. Karena sekarang misalnya produk garment tekstil itu kan udah pilihannya adalah order spring, artinya order kuartal kedua tahun 2026. Langsung 2026 ya? Iya kan? Ini kan harus habis itu kan harus bicara mengenai summer 2026. Jadi ini harus ada perencanaan yang matang. Karena kan ini begitu order ada produksi dan segala macam siklusnya. Berarti komoditi andalan kita akan cerah nih Pak ya? Kemungkinan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik. Furniture kita juga memperkerjakan 1 juta dan furniture kan dalam tanda petik kreatif, non standar juga. Walaupun standarnya adalah source of kayunya bukan ilegal. Dan kita sudah punya SVLK untuk itu ya, untuk standarisasi. Memenuhi di Eropa. Kalau Amerika nggak nanya standar. Kalau begitu. Ya, tapi Eropa minta. Tapi yang Eropa yang lebih besar ya Pak ya? Untuk Eropa minta standar lebih kuat. Tapi Amerika furniture lebih besar. Jadi Eropa lebih standarnya kuat. Tapi yang bahkan kalau di Eropa, di Amerika, kalau mobil namanya secara khusus mereka minta itu kayu meranti. Disebut langsung meranti. Karena meranti itu butuh untuk recreational vehicle. Yang ditarik-tarik itu, mobil yang ditarik-tarik itu interiornya kayunya harus meranti. Dan itu hanya kita yang ada. Hanya kita. To the point aja.